Alasan dia membunuh begitu banyak orang karena dia tidak pernah menerima cinta ataupun kasih sayang. Kalau kalian tahu kisah ceritanya sampai akhir, ini sangatlah menyedihkan. Tetapi hal itu bukanlah alasan atas perbuatan jahat yang telah dia lakukan. Polisi ini sedang mau menginterogasi seorang anak muda yang melakukan kejahatan atas pembunuhan begitu banyak orang. How you doing, Nick? You alright? Nama pemuda yang melakukan banyak pembunuhan terhadap orang yaitu namanya Nicholas Crooks. Dia melakukan sesuatu yang gila, yang gak masuk akal, yang menurut kita benar-benar keji ya. Nicholas Crooks adalah anak adopsi yang diadopsi dari sejak kecil oleh Roger dan Linda Crooks, yang akhirnya dimana setelah mereka rawat Roger, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan dan mereka berdua tuh meninggal dunia. Setelah kedua orang tuanya meninggal, si Nicholas Crooks itu seperti luntang-lantung, nggak ada tujuan hidup. Nicholas Crooks juga suka pindah tempat tinggal, jadi dia suka banget tinggal di rumah temannya, lalu pindah lagi ke tempat teman yang lain. Nicholas Crooks itu mempunyai emosional dan pikirannya, kedua-duanya itu susah dikontrol, baik emosionalnya, baik pikirannya, yang suatu saat akhirnya dia melepaskan semua kemarahan yang ada di dalamnya dengan mengancam beberapa pelajar di sekolahnya. Jadi intinya sih di dalam diri Nicholas itu ada salah satunya tuh pemarah, ada yang salah satunya baik. Jadi sifatnya yang di dalam dirinya itu saling bertentangan dan saling bertolakan, dan itu yang membuat si Nicholas kadang-kadang bingung. Selama ini Nicholas Crooks itu selalu mengikuti konsultasi kesehatan mentalnya. Tiba-tiba setelah orang tuanya meninggal, nggak ada yang ngatur dia, akhirnya dia berhenti mengikuti konsultasi kesehatan mentalnya. Dan pada suatu sore, dia akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke sekolahnya. Dengan senjata yang dia bawa, dia berhasil membunuh 17 orang. Di antara mereka ada beberapa murid dan di antaranya sisanya adalah guru-guru. Setelah ada kabarnya bahwa ada pembunuhan di sekolah tersebut, akhirnya polisi tersebut datang ke TKP dan menangkap Nicholas Crooks, di mana polisi tersebut menginterogasi dia, dan Nicholas Crooks itu menunjukkan sikap yang sangat dingin dan jaga jarak dengan polisi. Jadi di dalam interogasi tersebut, Nicholas Crooks bilang bahwa saya bukan apa-apa, saya hanyalah seorang sampah, saya pantas untuk menghilang, maksudnya saya pantas untuk mati. Polisi mengundang saudara laki-lakinya Nicholas Crooks, di mana dia masuk ke dalam ruangan interogasi tersebut, dan Nicholas Crooks melihat saudaranya tersebut sehingga dia tidak bisa menahan air matanya, dia menangis terseduh-seduh. Lalu polisi tersebut menanyakan beberapa hal kepada Nicholas Crooks. Apa yang dikatakan oleh suara-suara tersebut ditanyanya polisi tersebut. Lalu si Nicholas Crooks itu menjawab itu adalah suara lain. Suara itu adalah suara dari sisi kejahatan. Lalu polisi menanyakan, sejak kapan kamu mendengar suara-suara tersebut? Lalu Nicholas Crooks menjawabnya bahwa dia sudah mendengarnya bertahun-tahun. What are the voices about? It's another voice, the evil side. And how long has that voice been going on? Years. Nicholas Crooks berbicara tentang suara-suara jahat yang bekerja di dalam pikirannya tersebut. Akhirnya suara-suara tersebut mengajak dia untuk membunuh orang-orang tersebut, dan dia menyadari bahwa dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat mengerikan itu. Kita bisa lihat ya, Nicholas Crooks itu menyesal bahwa dia telah melakukan tindakan yang jahat dengan cara dia memukul wajahnya dia. Lalu detektif tersebut keluar dari ruangan interogasi tersebut yang kecil dan dingin tersebut. Akhirnya dia membawa saudara angkatnya yang bernama Jack Harry. Jadi polisi itu bermaksud bahwa si Nicholas Crooks itu dapat menceritakan seluruh kejadian, seluruh isi hatinya, seluruh isi pikirannya kepada saudara angkatnya si Jack Harry. Nicholas Crooks berbeda dengan saudaranya.
saudaranya si Zachary ini lebih dewasa, lebih mengerti akan duniawi ini atau dunia ini. Jadi dia tuh benar-benar orangnya bijaksana. Ketika dia masuk ke ruangan interogasi, si Nicholas Cruz itu merasa hangat atau merasa nyaman lah, bukan seperti orang yang tertekan atau ditekan, bukan. Dia merasa nyaman ketika saudaranya angkatnya datang. Zachary bilang bahwa jika ibu kita masih hidup dan melihat kejadian ini, dia akan merasa sangat sedih dengan tingkah laku atau perbuatanmu itu. Dia akan menangis. Orang-orang menganggap bahwa kamu adalah seorang monster. Lalu si Nicholas bilang, seorang monster. Lalu Zachary menghadapi si Nicholas itu seperti seorang ayah yang sedang membimbing anaknya. Lalu Zachary mengungkapkan kecewaannya, kesedihannya ketika saudaranya melakukan pembunuhan terhadap banyak orang. Dan kita lihat ya, si Zachary ini benar-benar dewasa. Lalu dia bilang, kenapa kamu melakukan hal kejam tersebut? Lalu si Nicholas tertawa. Lalu, kenapa kamu tertawa? Maaf, kata si Nicholas. Baiklah, saya tahu apa yang telah kamu lakukan hari ini, kata si Zachary. Mereka memandang saya seperti kepada orang gila. Lalu Zachary meneruskan pembicaraannya. Saya tidak peduli dengan pandangan mereka terhadap saya. Saya tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan terhadap saya, kata Zachary. Kamu adalah saudara saya. Saya sangat menyayangimu. What do you think Mom would think right now? She would cry. People think you're a monster now. A monster? Why you do this? Don't even laugh at me. This is, I know what you did today. Other people look at me like I'm crazy for you, and I don't care what other people think. Like, you're my brother. I love you. Setelah Zachary, saudara angkatnya itu mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh, di mana dia benar-benar mencintai Nicholas. Kata-kata itu telah meluluhkan hati Nicholas. Air matanya tidak bisa tertahankan. Saat itu juga Nicholas menangis terseduh-seduh, dan dia sebenarnya merasa bersalah. Zachary adalah satu-satunya orang yang tidak menghujat perbuatan Nicholas. Dia berdiri lalu menuju ke tempat Nicholas duduk, lalu dia memberikan pelukan yang hangat buat Nicholas, dan pelukan tersebut sebagai ungkapan kasih sayang terhadap Nicholas. Pas kejadian pembunuhan tersebut, Nicholas Cruz berusia 21 tahun, telah didakwa dengan 17 dakwaan. Sidang pertama dilakukan pada bulan Februari tahun 2018, di mana di sidang tersebut salah satu hakim bilang bahwa dia akan memberikan hukuman mati untuk Nicholas Cruz. Karena pandemi virus corona telah terjadi, akhirnya persidangan sempat ditangguhkan dalam waktu tidak ditentukan. Lalu dimulailah persidangan Nicholas Cruz, yang dimana hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan, atau si Nicholas Cruz itu tidak akan pernah bebas dari penjara. Dan ya, kita belajar banyak ya dari peristiwanya Nicholas Cruz. Kasusnya Nicholas Cruz itu benar-benar menggemparkan warga Amerika ya. Mereka tidak menyangka seorang pemuda bisa begitu kejam, bisa melakukan sesuatu hal yang mengerikan. Dia bisa membunuh 17 orang dalam sehari, seperti mesin pembunuh.
Nicholas Crooks itu seorang pemuda yang masih muda loh, umurnya 21 tahun, dan dia melakukan pembunuhan itu di sekolah SMA Florida. Dan bayangkan ya, di situ banyak murid yang tidak bersalah tiba-tiba ditembak, benar-benar membuat semua orang yang ada di sekolah tersebut benar-benar kaget. 17 orang dibunuh di tempat. Kalau lihat dari kisah kehidupannya si Nicholas, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Nicholas. Ya, kita sudah ditakdirkan untuk lahir seperti Nicholas, maksudnya agak autis, susah mengendalikan pikiran, susah mengendalikan emosi. Itu bukanlah kemauannya, itu sudah takdirnya. Dia lahir dia semenjak dari bayi sudah begitu. Dari peristiwa ini yang patut jadi contoh itu adalah Jack Harry. Kata-kata dia begitu tulus, betul-betul menyentuh hatinya Nicholas. Padahal ya hatinya Nicholas itu seperti mesin pembunuh, sangat dingin dan tidak umumnya belas kasih. Tetapi dengan kata-kata yang begitu tulus, dengan perasaan mencintai dia yang tulus, dengan pelukan yang hangat, bisa meluluhkan hati yang begitu dingin, hatinya Nicholas, hati yang telah membunuh 17 orang. Semoga kalian suka dengan video ini. Silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa juga komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.